Puji Tuhan. Oh ya Nicole, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita sapa teman-teman di rumah. Shalom, selamat pagi teman-teman, sehat-sehat semua pastinya. Aku Leonor. Aku Nicole. Dan kami juga ditemani oleh Kak Jondri. Senang sekali jumpa lagi dengan teman-teman semua di ibadah sekolah minggu online GKO. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong jaga dan berkati kami. Berkati Kak Tuti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tambah cintanya. Teman-teman, kita harus bersyukur dan bersukacita sebab Tuhan pelihara kita setiap hari. Sekalipun virus corona masih ada, Tuhan selalu menjaga kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kau teman-teman di rumah pasti bersukacita ya dengan pujian tadi. Oh ya, minggu lalu Kak Yuyun dan Kak Rumintang udah kasih tugas. Yuk kita lihat video tayangan teman-teman yang sudah mengumpulkan. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who
Dan untuk teman-teman yang belum pernah mengumpulkan, kita tunggu minggu depan ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Tuti, terlebih dahulu kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat-sehat semuanya, sukacita selalu. Tetap jaga kesehatan ya, makan makanan bergizi dan juga jangan lupa pakai maskernya ya. Nah, tadi adik-adik sudah sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan pimpin kami. Dan saatnya kami datang untuk beribadah. Dan kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kami mau membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang pimpin kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai buah roh, 9 buah roh. Masih ingat kan adik-adik? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, buah roh itu tidak bisa satu lepas satu kita lakukan, tapi itu adalah berkaitan satu sama lain. Nah, kita mau buka dari Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama ya adik-adik. Galatia 5
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik, kalau kita mau dan dapat melakukan buah roh, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menguasai keinginan daging kita. Ya, keinginan daging apa tuh adik-adik? Ya, seperti iri hati, suka berantem, mau menang sendiri, juga yang lainnya yang mendatangkan dosa. Nah, supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging kita, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita supaya dapat dipimpin Roh Kudus? Kita harus rajin berdoa. Adik-adik sudah selalu berdoa? Ya, kita harus selalu berdoa untuk minta pimpinan Tuhan dalam memulai aktivitas kita. Entah ada setelah kita bangun tidur, kita mau belajar, kita mau makan, dan kita mau tidur. Semua dalam setiap aktivitas kita harus minta tuntunan Tuhan melalui doa. Dan juga baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus dengar-dengaran orang tua, papa, mama, juga orang yang lebih tua, dan guru-guru di sekolah, juga kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran, maka kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semuanya itu butuh proses adik-adik, dari adik-adik kecil sampai dewasa seperti kakak, ataupun sampai dengan sudah lanjut usia seperti opa, oma. Semuanya proses itu harus kita jalani dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan buah roh. Nah, adik-adik, 4 minggu yang lalu kita bahas buah roh melalui tindakan kasih, sukacita, kan? Damai sejahtera, nah, kesabaran. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai kemurahan, ya. Apa sih kemurahan itu? Adik-adik, kalau kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita, apa yang menjadi kesulitan kita peka akan kebutuhan mereka, kita mau bertindak untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan, ya. Contohnya di sekeliling kita deh, adik kita perlu minta ambilin susu, ya kita bisa menolong untuk mengambilkan susu. Atau teman-teman adik-adik yang butuh buku-buku pelajaran yang mereka tidak mampu, adik-adik bisa pinjamkan. Dan yang lainnya juga, contoh-contoh yang lainnya yang banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Mereka yang memerlukan pertolongan kita, atau orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan makanan, mereka yang kesulitan, kita bisa bantu. Nah, terus kenapa sih kita harus murah hati, ya? Karena kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kita diberikan kemurahan hati, kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan melalui pengampunan dosa. Kita orang berdosa, Tuhan selamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Maka sudah sewajarnya kalau kita juga murah hati terhadap sesama kita, peduli terhadap sesama kita melalui tindakan kita.
Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa itu juga adalah kehendak Allah. Kita buka dari Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk murah hati adik-adik karena kita punya Allah, Bapa kita juga murah hati kepada kita. Jadi sudah sewajarnya bahwa kita juga sebagai anak-anaknya harus murah hati. Ya, adik-adik. Nah, kita harus punya kepedulian dan kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik masih ingat Natal kita di 2020 waktu adik-adik memberikan persembahan, kemana ya persembahan yang adik-adik persembahkan buat Natal, disalurkan kemana? Nah, adik-adik, ini adalah salah satu juga contoh dari tindakan kemurahan. Nah, kakak-kakak pengasuh mewakili adik-adik karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, ya karena COVID, sehingga tidak bisa mengikut sertakan adik-adik untuk mengunjungi Panti Werda Kasih Karunia. Nah, kakak-kakak pengasuh dalam hal ini mewakili adik-adik untuk berkunjung ke Panti Asuhan Panti Werda Kasih Karunia, membawakan opa-oma, bingkisan, juga keperluan sehari-hari mereka seperti makanan, sabun-sabun cuci, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita bisa lihat videonya ya adik-adik. Juga ada teman kalian mewakili kalian membawakan persembahan puji-pujian kepada opa-oma di sana. Nah, mari kita sama-sama menontonnya adik-adik.
Adik-adik sudah melihat kan video kunjungan kakak-kakak pengasuh di Panti Werda Kasih Karunia. Nah, tetap semangat ya adik-adik, tetap menyatakan kemurahan Tuhan buat sekeliling adik-adik, juga kepedulian adik-adik kepada orang-orang yang memerlukan, teman-teman di sekeliling yang memerlukan ya. Kemurahan juga bisa kita salurkan melalui contohnya tadi kunjungan ke Panti Werda atau ke panti asuhan, mereka-mereka yang memerlukan pertolongan kita. Ya. Demikian adik-adik mengenai pembahasan kita mengenai kemurahan. Dalam hal ini melakukan tindakan buah roh, 9 buah roh. Ya, oke. Dan untuk minggu depan, tugas minggu depan, ayat hafalan di Lukas 6 ayat 36 tadi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, demikian adik-adik pelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau akhiri dengan doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ditebus karena kemurahan Tuhan. Juga mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk murah hati terhadap orang-orang di sekeliling kami yang memerlukan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa menyatakan kasih Tuhan di sekeliling kami, yang takut akan Tuhan, selalu dengar-dengaran akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua, juga guru-guru di sekolah, juga kakak-kakak pengasuh di sekolah minggu. Tuhan, berkati juga dalam sekolah adik-adik yang masih online Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang dipelajari Tuhan. Tuhan juga berikan sukacita dan damai sejahtera dalam melalui masa-masa yang sulit, yang mereka harus tetap di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari penularan virus COVID. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati adik-adik sekolah minggu beserta keluarganya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang tolong bangsa kami Tuhan, untuk Tuhan angkat segala virus COVID yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang menghentikan penularan virus COVID ini ya Bapa. Berkati Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf. Tuhan berikan hikmat juga setiap pejabat-pejabat berwenang Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menanggulangi pandemi ini ya Bapa. Juga orang-orang yang berdiri di garis depan dalam penanganan ini Tuhan, tim medis dan beserta mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, melindungi mereka Tuhan. Sehingga pandemi ini boleh berakhir ya Bapa. Banyak orang yang terpapar boleh disembuhkan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami Bapa. Berkati juga masyarakat Indonesia untuk taat mengikuti protokol aturan yang telah ditetapkan untuk saling menjaga, untuk saling peduli satu sama lain Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu untuk bangsa ini. Bebaskan bangsa ini dari pandemi virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Panjang kami beribadah yang menduka citakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tetap semangat dan tetap menjaga
kesehatan adik-adik dengan tetap pakai masker kalau keluar rumah, dengan makanan-makanan yang bergizi. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan berkati. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Tuti tentang buah roh kemurahan. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Benar, Leonard. Dan setiap kita yang melakukan buah Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera. Sekarang kita akan bernyanyi kasih penuh makna. Kasih penuh makna, kasih itu indah, kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih tak cemburu, kasih tidak sombong, kasih itu sopan, kasih tak pemarah, kasih tak pendendam, kasih kebenaran, kasih yang sabar, kasih itu kekal. Oh ya teman-teman, minggu ini Kak Tuti udah kasih tugas. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke alamat di bawah ini ya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Juli 2021 jam 12 siang. Jangan lupa ya teman. Teman-teman, minggu ini ada teman kita yang berulang tahun loh. Yang berulang tahun adalah Sofia tanggal 20 Juni Dan ada juga Belva yang berulang tahun tanggal 21 Juni. dan Yunri tanggal 23 Juni. Untuk yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita tadi sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Tuti. Sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui Pak Pendeta. Hai, Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Tentu kalian menikmati sukacita yang dari Tuhan. Dan bagaimana ibadah pada pagi hari ini? Pak Pendeta percaya kalian juga menikmati sukacita dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Karena kalian bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kalian boleh naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu juga kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pak Pendeta percaya bahwa kalian bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga kalian mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sehingga kalian menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh dengan kuasa itu, senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu. Sampai kalian memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online di KO Depok 1. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah.